Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah. Biar Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bil sanadi muttasil imam al-musaddid rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama nafa'na bi ulumihi wa bi kumfi darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah abwaab qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaab ilmika wa fatahtaha ala nabiyyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa awladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa dasiyaman jama'at masjid al-uswah in afati dunya wal akhirah wa la taslub wa tanazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih afsadana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Uswah yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang telah dengan sungguh-sungguh memilih hadir di Masjid Al-Uswah. Saya doakan semua yang hadir berserta keluarga masuk surga. Ibadah sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 104. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli rasulin jami'an dan tetap sebagian dari yang jais memutusnya semua rasul. Maka memutus rasul itu bukan merupakan kewajiban, melainkan karunia yang murni. Tulen. Artinya ini. Lakin kita imannya wajibah pada Allah qaumin ini pada akhirat. Tetapi iman kita kepada rasul itu hukumnya wajib. Maka tinggalkanlah dari mana nafsunya kaum yang mempermainkan para rasul.
Dalam bait ini Muslim akan membantah pendapatnya kaum Mu'tazilah, di mana kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanya wajib. Karena Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama Islam. Sedangkan hal tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mengutus para rasul. Karena itu mengutus para rasul ini punya wajib. Dalam bait ini juga Muslim akan membantah tentang pendapatnya para kaum Wahidiyah. Mereka berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanyalah main-main saja atau sia-sia saja. Karena dengan adanya kita dikatakan di mana fungsi atau itu adalah untuk mengetahui atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan alasan inilah mereka mengatakan bahwa dengan mengutusnya kepada para rasul itu hanya sia-sia belaka, hanya main-main saja. Misalnya berkata walau yasalun, artinya dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sebagian dari yang jaiz boleh. Maka tidak ada sesuatu yang wajib kepada Allah. Mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanya karena karunia saja atau atas nama kebaikan saja. Allah memberikan jalan kepada manusia, yaitu jalan menuju surga. Allah arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan adapun mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sesuatu yang jaiz, tapi mengimani para rasul itu wajib bagi kita. Maka jauhilah dan tinggalkanlah oleh kamu sekalian pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa dengan adanya para rasul itu adalah sia-sia, hanya main-main saja. Baik. Sudah simak apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu, dan tetap yusalun jami'ar rusul, bahagian dari yang jahil mengutusnya semua rasul. Sampai di sini kitab ini ingin memberikan wawasan Allah punya sifat yang wajib. Ada 20 yang wajib. Allah punya sifat yang mustahil, lawanannya ada 20. Allah punya sifat yang jahil, 1. Yang jahil ini yang akan dibicarakan. Jahil itu boleh saja ada pada Allah. Salah satu sifat yang jahil adalah Allah boleh mengutus para rasul. Tak saja Allah mengutus rasul. Bukan kewajiban Allah. Fala wujuba. Maka mengutus rasul itu bukan merupakan kewajiban. Melainkan bimahdil fadli, karunia yang tulen murni asli dari Allah. Sampai di sini. Jadi Allah mengutus rasul itu jaiz, boleh saja. Kenapa? Karena dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha agung, dia maha gagah, dia maha besar. Dia bisa mengutus apa saja, dia bisa melakukan apa saja. Bukan kewajiban Allah. Kira-kira. Lanjut, tetapi bila imanuna, iman kita kepada Rasul ini qad wajaba, hukumnya wajib. Jadi Allah mengutus Rasul itu jaiz, tapi kita menyikapi putusan Allah berupa Rasul itu hukumnya wajib. Apa itu Rasul? Apa itu Nabi? Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah, mendapat wahyu dan ditugasi untuk menyampaikan kepada umat. Kenapa? Apa sambil ngopi? Apalagi belum sarapan kan? Jadi pas banget. Ada kopi, ada snacknya. Terima kasih dari pengurus masjid. Jadi rohani kita dapat, jasmani dapat. Diberi puasa
Kemarin terakhir tanggal 15. Jadi Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapat wahyu, ditugasi untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi ada umatnya, ada kaumnya. Rasul ini banyak. Kalau menurut Rasulullah ada 313 rasul. Dari 313 rasul hanya 25 rasul yang namanya tercantum dalam Quran. Kenapa cuma 25? Kok tidak 313? Kalau 313 pasti menyulitkan umat menghafal. 25 aja belum tentu apa. Kalau 313. Nah, ini yang termasuk hanya 25 yang diunggulkan. Dari 25 rasul yang unggul ini dipilih yang unggul-unggul. Ada 5. Disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad. Dari 5 yang unggul ini dipilih yang terunggul. Nah, yang terunggul itu disebut Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad. Sampai sini. Nah, sekarang apa itu Nabi? Nabi itu asal kata naba. Naba diberita. Jadi Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapat wahyu, mendapat berita-berita keilahian untuk dirinya, dicontoh oleh orang lain. Itu Nabi. Jumlah Nabi menurut informasi Rasulullah 124.000. Ini banyak. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Itu tahu ya? Kenapa? Karena ada Nabi yang bukan Rasul. Tapi setiap Rasul itu pasti Nabi. Secara jelas. Rasul itu karena keunggulannya ada yang Rasul, Nabi, Raja. Tapi contoh Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi, Rasul, Raja. Nabi Sulaiman. Tapi ada Nabi, Rasul saja, tidak jadi Raja. Nah, terus mengutus Nabi dan Rasul ini itu jaiz buat Allah, bukan kewajiban. Dan sekarang kita lanjut. Pada awal kaumin bihim waslahibah. Tinggalkanlah, tinggalkan. Maka tinggalkanlah hawa. Maksudnya keinginan nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Apa? Nafsu suatu kaum. Bihim yang mempermainkan qatlahibah para rasul. Ya betul, akan dibahas. Ada 2 kelompok yang mempermainkan kedudukan Rasul dan Allah. Satu kalangan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah Allah wajib mengutus Rasul. Yang kedua kalangan Barahiniyah. Kata Barahiniyah Allah sia-sia aja utus Rasul percuma. Itu tanggapannya. Kata penulis kitab ini jangan gitu. Yang benar yang mana? Ini sekarang. Makanya kita lihat Jauhar Tauhid, ilmu tauhid yang murni, yang permata. Di dalam bait ini, musannif penulis kitab akan membantah pendapatnya kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kaum di antara kaum muslimin yang mengedepankan akal. Benar? Yang mendahulukan akal dari wahyu. Kalau orang Mu'tazilah, kalau ada akal wahyu, maka yang didahului akalnya.
wahyu di belakang. Terus apa contohnya? Quran itu wahyu bukan? Ada Quran, ada akal. Kalau menurut Mu'tazilah, apabila isi Quran wahyu ada yang tidak sesuai dengan akal, yang mesti dirubah Qurannya. Itulah kawan. Contoh, tahun 80-an itu pernah ada gagasan dari sekelompok orang yang mengaku cendekiawan. Hukum faraid dalam Quran itu sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan zaman. Kenapa? Laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Baca. Kenapa ketinggalan zaman? Karena tidak sesuai dengan akal. Akalnya mengatakan laki-laki perempuan mesti disamaratakan. Bisa teman? Karena itu kalau Mu'tazilah bilang Quran mesti dirubah. Kalau pikiran ini diterima, Quran dirubah, maka Quran tidak lagi wahyu Allah. Karena sudah dirubah, sudah ada unsur manusia di situ. Kalau Quran tidak wahyu, maka nggak beda dengan kitab yang lain. Taurat, Zabur, tidak ada lagi. Nah, itu sebabnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wahyu diunggulkan dibandingkan akal. Kalau ada wahyu tidak sesuai dengan akal, bukan salah wahyunya, akalnya mesti dibenahi. Beneran nggak? Contoh, saya, maaf, ini nggak ada maksud apa. Kepala saya itu kalau pakai kopi nomor 10. Bukan minta dibeli kopi, bukan. Di rumah banyak yang ngasih kopi, jadi masih banyak. Masih ada banyak. Tiba-tiba ada jemaah ngasih kopi nomor 8. Begitu saya pakai, nyengkelek. Atau nyengkelek. Namun, kalau menurut Mu'tazilah, kalau ada orang kasus seperti itu, kepalanya dirautin supaya kopiannya masuk. Kalau Ahlussunnah bilang jangan kepalanya dirautin, kopiannya aja diganti nomor 10. Itu teman gitu. Jadi Ahlussunnah lebih unggul. Nah, kitab ini, semua kitab yang kita kaji setiap Sabtu itu mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jalalain, Jauharatul Tauhid, Matan Taklid, ya, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan takut. Nah, kita lihat. Karena Allah telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama Islam, ya, menurut pahamnya Mu'tazilah. Jadi Allah wajib hukumnya mengutus Rasul. Sedangkan hal tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan mengutus para Rasul. Kalau pahamnya Mu'tazilah, Allah mesti wajib katanya mengutus Rasul supaya orang pada masuk Islam. Oleh karena itu mengutus para Rasul ini hukumnya wajib. Dalam bait ini juga Musannif akan membantah tentang pendapatnya para kaum Barohimiyah. Jadi Barohimiyah itu kaum di antara 73 kelompok, kata Nabi. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Betah Iftaraqatil Nasara ala 72 firqah. Sementara orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Dengar? Iya. Watathtariqu ummati, adapun umatku akan terpecah belah ala 73 firqah, 73 golongan.
Beneran ya? Iya. Ulu finnar, semua yang akan masuk ke dalam api illa wahidah, kecuali satu dari 73 itu. Nah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Bara'iniyah, ada Syiah. Bisa teman? Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya akan masuk dalam itu ada satu. Yang satu ditanya, Ma iya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud yang satu yang selamat itu? Beneran? Kata Nabi, Ma ana alaihi wassalam. Apa yang saya laksanakan ditiru mereka. Orang yang melakukan meniru apa yang dilaksanakan tersebut Ahlus Sunnah. Beneran? Wasabi, dan apa yang dilakukan oleh sahabat itu ditiru mereka. Wal Jamaah, berdasarkan hadis ini yang bakal selamat nanti kita harus sama jamaah. Jadi dari 2 miliar penduduk dunia itu 85% harus sama jamaah. Dari 80% itu di dalamnya ada jamaah al-uswah. Jadi kalau pengen masuk surga, jamaah al-uswah ngaji. Setuju nggak? Sabtu datang dah. Betul nggak? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nanti kita tulis. Mereka Barohimiyah ini berpendapat bahwa mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanyalah main-main, main-main saja atau sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, sia-sia saja. Karena dengan adanya kita diberi akal, jadi dia lebih ekstrim dibandingkan Mu'tazilah. Di mana fungsi akal itu adalah untuk mengetahui atau membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan alasan inilah mereka menetapkan bahwa dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu adalah sia-sia belaka, hanya main-main saja. Musannif berkata, wa minhu irsalun, artinya dengan mengutusnya Allah kepada para rasul itu merupakan sebagian dari yang jaiz, yang boleh. Benar? Ya. Kita tulis saja ya. Ada orang-orang. Sudah kita sepakati Allah di samping ada zatnya, ada sifatnya. Sifatnya ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Ada yang wajib. Ada yang mustahil. Mustahilun. Ada yang mustahil. Ada yang jaiz. Jaizun. Boleh. Boleh jadi, boleh ada. Yang jaiz, yang wajib sudah disepakati, kalangan sudah ada 20, boleh ngaji. Yang mustahil lawanannya pasti 20, betul kan? Yang jaiz 1. Kalau dijumlah 41. Ini sudah kita bahas, ini sudah kita terangkan. Tinggal ini, yang jaiz itu mana? Nah, gitu. Yang satu ini yang mau satu ini
irsal irsal rusul. Yang satu ini mengutus rasul-rasul. Apa artinya? Mengutus rasul itu boleh aja. Itu haknya Allah. Allah suka-suka dia. Dia maha kuasa, dia maha perkasa, dia maha gagah. Boleh aja dia mengutus rasul. Bukan kewajiban. Bisa tekan? Maka Allah diwajibkan enggak? Bahwa Allah mengajarkan Islam kepada umat manusia dengan harapan orang pada beriman, itu haknya Allah. Untuk bisa seperti itu, Allah punya hak untuk mengutus rasul, bukan wajib. Itu kan? Nah, rasul ini sudah kita tadi sepakati ada 313 rasul. 25 rasul tercantum dalam Quran. 5 rasul dipilih sebagai ulul azmi. Karena ulul azmi karena tingkat kesabarannya, keuletannya, perjuangannya, ketabahannya, kegigihannya itu unggul dibandingkan yang lain. Yang 5 ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, gitu. Dari 5 ini dipilih satu yang terunggul. Nah, yang satu yang terunggul. Yang satu itu Rasulullah SAW. Itu tahu kan? Nah, ini beliau di paling unggul. Nah, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ini membantah paham yang berkembang di kalangan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini mengatakan Allah hukumnya wajib. Wajib bagi Allah. Jadi dia mewajibkan Allah. Nyuruh Allah dia. Allah wajib untuk mengutus Rasul supaya manusia beriman, gitu kan. Sementara Barohimiyah, Allah mengutus Rasul sia-sia belaka. Allah main-main aja, bercanda aja, nggak ada gunanya. Tapi karena sudah tahu buat apa ada Rasul. Paham ini ditolak karena tidak sesuai dengan akidah Islamnya. Jelas? Ini sebagai catatan. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa Allah mengutus Rasul hukumnya jahil? Gitu. Kita lihat lagi. Maka tidak ada sesuatu yang wajib kepada Allah. Mengutusnya Allah kepada para rasul itu hanya karena karunia saja. Bisa tak? Karena fadlullah, karunia Allah. Allah maha kaya, maha perkasa, maha gagah. Sangat luas kekayaannya. Sangat besar karunianya. Cuma dipercikir aja itu urusan Allah. Dari kekayaan dan kekuasaannya. Karena karunia saja atau atas nama kebaikan saja. Untuk membaikkan hidup manusia, Allah utus Rasul. Karena Allah akan memberikan jalan kepada manusia, yaitu jalan menuju surga. Dalilnya mana? Ini dia firman Allah,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu utus engkau ya Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau dalil ada dua dalilnya, bahwa hukum yang jahil mengutus Rasul ini ada dua. Satu, dalil nakli, dalil diambil dari wahyu. Tadi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, jadi Allah mengutus Rasul itu rahmatan lil alamin. Rahmat Allah, karunia Allah bagi seluruh alam semesta. Karunia Allah sangat banyak, saking banyaknya berlebihan sampai berantakan kemana-mana. Itu lengkap kan? Ya, kalau Bapak punya air lebih dari sebutan skala lebih itu berantakan kemana-mana. Nah, berantakannya itulah rahmat Allah itu kepada manusia, diutusnya Rasul adalah rahmat Allah ini. Satu. Yang kedua, dalil akli, dalil akal. Mana dalil akalnya? Dalil akalnya konsekuensi dari sini. Satu, Allah itu punya sifat kudrat, ada kan? Kudratun. Allah punya sifat kuasa. Karena Allah punya sifat kuasa, boleh aja diutus Rasul, dikirim Rasul, dipilih orang segini banyak jadi Nabi, jadi Rasul. Boleh aja, karena dia kuasa maka muncul ini. Jahil hukumnya buat Allah mengutus Rasul. Paham ya? Diam aja. Kita lihat kan. Dan adapun mengutusnya Allah kepada para Rasul itu merupakan sesuatu yang jahil. Jadi itu boleh aja. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dia yang maha kuasa. Kudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu, dia boleh aja. Mau bikin apa juga boleh. Termasuk putus Rasul. Karenanya tidak pantas sama Allah dikatakan wajib putus Rasul. Jelas? Ya. Tetapi mengimani para Rasul, nah sekarang nih konsekuensi dari diutusnya Rasul, kita nih sekarang nih, kalau tadi Allah yang membicarakan, sekarang kita menyikapi Rasul mana? Mengimani para Rasul itu wajib bagi kita. Ini dia. Sekarang ini tadi bicarakan Allah, sekarang membicarakan bagaimana manusia merespon. Bagaimana manusia merespon diutusnya Rasul. Bisa bagaimana? Ya. Berdasarkan alasan Quran dan hadis Nabi, merespon diutusnya Rasul kepada manusia, iman pada Rasul wajib. Benar? Ya. Wajib. Rasul banyak. Ada 13, yang di Quran ada 25. Nah, mengimani Rasul yang jumlahnya 20 di Quran itu harus bersifat non-diskriminatif. Benar? Ya. Susah dengan begini. Non-diskriminatif. Dalam iman Rasul yang jumlahnya 25, ya itu kita tak boleh membeda-bedakan. Mana dalilnya?
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ada kan? Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu inna ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung itu telah beriman bima unzila ilaihi terhadap Quran yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billah. Para orang beriman juga begitu. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman pada kitab suci, beriman pada rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad dan kaumnya beriman kepada Allah, beriman pada kitab Al-Quran, beriman kepada malaikat, pada kitab suci dan rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami dalam iman Rasul itu tidak membeda-bedakan. Jelas? Ya. Nah, Rasul yang satu dari Rasul lain. Kalau kita ada yang beda, ada. Yang membedakan Rasul dan Rasul lain disebut bersikap diskriminatif. Diskriminasi. Siapa itu? Kita lihat surat At-Taubah ayat 30. Orang Yahudi waqala fil Yahud Uzair ibn Allah, kata orang Yahudi Nabi Uzair anak Allah. Ketika orang imankan Nabi Uzair Allah, maka dia sudah mendiskriminasi Rasul. Benar ya? Di mana Nabi Uzair diangkat begitu tinggi jadi anaknya Allah. Benar? Ya. Itu surat Taubah. Wa qalat an-nasara al-masih ibnu Allah. Para Nasrani mengatakan Al-Masih putranya Allah. Jelas? Ya. Kalau Quran mengatakan kami beriman kepada Nabi Muhammad. Kami juga beriman kepada Nabi Musa. Kami juga beriman pada Nabi Isa sebatas sebagai Nabi dan Rasul. Benar ya? Itu bedanya. Kalau yang ini di blow up, diangkat, dibesarkan. Tadinya nanti Rasul diangkat jadi anak Allah, Nabi Uzair. Dan dia diskriminatif nih. Ini juga begitu, dirubah dari Nabi dan Rasul menjadi anak Allah. Nah, kita tidak seperti ini. Kalau kita non diskriminatif, semua Nabi sama, semua Rasul sama. Kita beriman pada Nabi Muhammad, kita beriman pada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, beriman pada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua Nabi dan Rasul kita imani dalam porsi yang sama. Benar ya? Kenapa kok kita tidak mengikuti paham ini? Karena menurut Quran Allah lam yalid wa lam yulad. Jelas? Jadi bagi ahli tauhid mantap. Bahwa kita punya keyakinan tauhid cuma ada satu sebagai Allah, dan Allah punya kebolehan jaiz mengutus Rasul, itu keyakinan kita. Kemudian kita bertemu, berkenalan, berkenal, berteman, bertetangga dengan orang Yahudi dan Nasrani. Lakum dinukum. Itu tahu kan? Buat kamu, buat saya. Soal kamu percaya bahwa Nabi Isa anak Allah, itu urusan kamu. Saya nggak campur. Itu tahu kan? Begitu orang Yahudi, kalau orang mengatakan Nabi Uzair anak Allah, Ezer kata mereka. Itu urusan kamu, urusan agama kamu. Saya tidak maksud itu. Jelas? Ya. Boleh aja. Bapak dagang lontong. Terus ada orang Nasrani mau beli lontong, boleh nggak? Nggak bisa. Ada orang datang mau beli lontong. Kamu namanya apa? Kalau Tuhan itu nggak ada boleh, nggak ada itu. Di Quran
jual beli sah, syaratnya antara minum suka sama suka. Penjual suka dengan barang yang dijual, pembeli suka dengan barang yang ditawarkan, cocok dengan harganya jadi. Betul? Di situ apa? Keridoan, suka dengan transaksi jual beli itu menyebabkan bolehnya berlangsung transaksi itu. Paham ini ya? Nah, maka jauhilah katanya ini kata Syekh Ibrahim Al-Qadhi, dan tinggalkanlah oleh kamu sekalian pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa dengan adanya para rasul itu adalah sia-sia, hanya main-main saja. Jadi pahamnya Barohimiyah, pahamnya Mu'tazilah tidak bisa dijadikan pegangan. Pahamnya kita, Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini dia jelas ya? Ya. Bukan ini, juga bukan ini. Paham ini? Tausiahnya. Selain ini bagus, Bapak Ibu kalau bisa tiap hari baca tuh 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ada nggak hadisnya? Lalu man qara'a ayatani min akhir surah Al-Baqarah fil lail kafatahu. Siapa orang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di waktu malam, maka dicukupkan rezekinya besok. Apa kan? Misalnya nih, rakaat pertama, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat. Ayat kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil amalna wa la tadhil min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Misalnya sholat isya, rakaat pertama aman Rasul, rakaat kedua la yukallifullah. Kalau kepengen lebih bagus, rakaat pertama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum fayaghfir ma yasha wa yu'adzibu ma yasha. Rasul amanah Rasul 2 ayat. Rakaat kedua la yukallifullah sampai selesai. Kenapa penting itu ayat? Isinya sangat kuat akidahnya. Yang kedua, di dalam ayat-ayat tadi mengandung doa yang kita perlukan. Ada kan? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ada kan? Ya Allah, jangan kau cabut umur kami, jangan kau siksa kami ketika kami lupa, ketika kami lalai. Bagus tuh. Jelas? Alhamdulillah. Selesai ini makalahnya. Sekarang saya tawarin dilanjutin makalah berikutnya atau bait berikutnya, atau mau nanya dulu, atau kita minum dulu mendingan ya.
Mana pilih? Mau nanya, mau terus, mau berhenti. Kita sholat diri sebagai makmum, sebagai imam, waktu menjelang al-fatihah itu bisa masalahnya kita untuk bersih atau menguap itu kita terus bacaannya apa kita udahin? Manusia itu tidak sempurna, tidak selamanya sehat, kadang-kadang sakit, sakit macam-macam, ada batuk, ada pilek, ya kan? Ada mengkreng, teguk, ketika kita sholat, tiba-tiba di tengah-tengah sholat, ia karena lupa tuh, batuk atau menguap, itu bersin itu tidak membatalkan sholat. Jelas? Tidak membatalkan. Jadi kalau gitu gimana? Lanjutin aja. Baca lanjutin aja. Iya karena bulu jeret. Gebret kewahin namanya. Bakir. Jeret. Terus gimana? Lanjutin aja. Gak usah ulang dari awal. Jelas ya? Tidak batal. Sudah ada? Yang dikatakan sholat itu seperti apa? Kalau kita selalu ingat sama Allah. Ada ayat bunyinya hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga dan peliharalah sholatmu yang 5 waktu. Wa sholatil wusta khususnya sholat pertengahan. Para ulama kata pertengahannya mana? Subuh dan asar. Dari 5 itu subuh asar itu mesti dijaga. Kenapa? Karena kalau subuh asar ini kita bisa jaga tepat waktu, yang 3 sisanya pasti bisa. Karena tantangan kesulitan yang dihadapi di waktu-waktu lain itu tidak sebesar subuh dengan asar. Kalau kita subuh bisa tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib, isya, zuhur pasti bisa. Kenapa? Tidak seberat itu tantangan. Waktu lillahi qanitin. Lakukanlah sholat dengan qanitin. Qanitin itu kan khasyi'in, dengan khusyuk. Pertanyaan, apa itu khusyuk? Khusyuk dari kata khasya', yakhsha'u khusyu'un, artinya takut. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, orang yang ketika sholat menampilkan sikap batin dan fisik yang takut pada Allah. Seperti Bapak melihat sesuatu yang menakutkan, ada pernah nggak? Kita takut berdoa kita terus ciut hatinya, sikapnya juga tidak maunya apa, ada sesuatu yang takutin. Satu. Yang kedua, khusyuk itu artinya ada sinkronisasi antara pengucapan dengan hati. Ketika yang diucapkan keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mulutnya bilang Bismillahirrahmanirrahim, hatinya bilang dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika lisannya baca Bismillah, hatinya membenarkan, itu sinkron namanya, itu adalah khusyuk. Jadi kalau kita sholat dengan khusyuk, kayak kita ngobrol sama Allah, kayak kita dialog dengan Allah, kayak kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, apa yang diucapkan, apa yang digerakkan itu mencerminkan hatinya. Sholat itu juga adalah simbolisasi kehidupan manusia. Manusia kan ada waktu tegar, kan?
hidup lancar, usaha maju, badan sehat, semuanya bareng. Tapi kadang-kadang ada juga waktunya merunduk. Ada nggak gitu? Dagang juga begitu, usaha juga begitu. Dulu perlu gampang dapat duit, sekarang cepet saja. Nah, tapi tidak selamanya begini, nanti tegak lagi. Teralih nyungsep. Covid tuh, nyungsep bener tuh. Dagang nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Gimana? Kayak begitu hidup manusia. Nah, ketika dia menghadapi kehidupan yang sangat dinamis itu, ada waktu tegang, ada merunduk, ada tersungkur. Hidup itu kayak gitu, disikapi dengan tetap zikir, itu khusyuk. Sekarang kita mau tahu kita khusyuk dan sholatnya, ada ukurannya, indikatornya. Ada 3 kata Imam Ghazali. Orang disebut khusyuk kalau punya 3 indikator, 3 ukuran, 3 barometer. 1, sukunul aqsa, tenang anggota badannya ketika sholatnya. Tidak disebut khusyuk kalau sholatnya banyak bergerak di luar gerakan sholat. Misalnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, walladzi akhraja. Jadi perhatiannya gegaro ya, garuk-garuk. Jadi bukannya Allah yang dipikirin, hatinya tidak sholat, ini gatal banget ya badannya. Itu sebabnya sebelum sholat suruh mandi dulu, suruh wudhu dulu. 1, kalau sukunul aqsa tenang anggota badannya, dia mencerminkan hatinya. Hati juga tenang. Yang kedua, orang disebut khusyuk dalam sholat kalau mampu hudurul qalbi, menghadirkan hati. Kira-kira ketika dia sholat, hatinya hadir. Hatinya sholat. Pertanyaan, emang ada orang yang sholat tapi hatinya nggak hadir? Ada. Beneran? Saya kasih contoh hadis Nabi. Nabi mau masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam masjid ada 2 orang. Yang satu lagi sholat, yang satu lagi berbanding, rebahan, nagoler. Paham gak? Lagi bukan tidur, kalau tidur kan merem. Ini lagi rebah-rebahan itu. Nah, terus yang satu lagi sholat. Nabi ketika masuk ke masjid, di depan pintu ada setan berdiri. Dilihat setan. Nabi dikarunia Allah bisa melihat setan. Nabi tanya, ayo syaitan, dia bilang takut terhadap masjid. Setan, kenapa kamu nggak masuk aja ke dalam masjid daripada berdiri di sini ngalangin orang? Kata setan, inna khafu man yanamu fi hadzal masjid. Saya takut dengan yang lagi rebahan, no. Paham? Kita sama Nabi. Kenapa kamu takut sama yang rebahan? Kenapa nggak takut sama yang sholat? Gitu. Kata setan, saya nggak takut dengan yang sholat. Sebab dia meskipun sholat, pikirannya kemana-mana. Orangnya sholat, hatinya lagi di pasar. Pulang beli apa? Enak duduk. Orang pikir orangnya sholat di sini, pikir di pasar. Pikir beli nasi uduk. Hanya gini nih, tidak khusyuk. Sementara yang lagi rebahan, meskipun lagi rebahan, dia lagi zikir. Itulah Ali bin Abi Thalib. Dengar ya? Tiduran, rebahan, tapi lagi zikir Allah. Bisa tak?
Jadi menghadirkan hati ruhani. Yang ketiga, orang disebut khusyuk kalau punya ciri yang ketiga. Apa itu? Tafhimul makna, memahami makna bacaan sholat. Apa yang dibaca, paham dia. Apa yang diucapkan bisa diresapkan dengan hatinya. Jadi masalah, kalau mesti cara yang ketiga ini, indikator ketiga ini atau tanda yang ketiga ini, mesti belajar bahasa Arab dulu dong. Bagaimana kalau orang bukan orang Arab? Kata Imam Ghazali, kalau orang ajami itu orang asing bukan orang Arab. Ketika dia membaca bacaan dalam sholat, meskipun dia nggak ngerti artinya, tapi hatinya di situ dibaca sudah khusyuk. Sudah tengah dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini waktu dia ngomong sendiri, hatinya di Rabbighfirli sampai selesai khusyuk. Pertanyaannya, apakah tiga-tiganya mesti dipenuhi? Nah, kata Imam Ghazali, meskipun tidak tiga-tiganya, salah satu saja dipenuhi sudah khusyuk dia. Kedengarannya? Apa sih faedahnya orang sholat khusyuk? Cukup dulu jadi banyak. Ini kan tambahan nih, pelengkap. Jadi kalau ibarat orang dagang kata Nabi, zid wa zid, timbang, tambahin. Ini sekarang tambahannya nih. Kalau ngaji juga satu pasal lagi di satu bait ini. Tambahan. Nah, Bapak Ibu boleh kata, kalau orang sholat dengan khusyuk, itu pengaruhnya kepada orang itu ada. Orang yang sholat khusyuk itu akan mampu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang khusyuk itu mampu mencegah orang itu dari berbuat yang keji dan munkar. Pertanyaan, apa yang keji? Keji itu tidak cocok dengan sifat manusia. Apa contohnya keji? Rakus, tamak, serakah, kemahal. Itu sifat-sifat itu bukan sifat manusia, sifat hewan. Pernah lihat tikus rakus, tahu mau, tempe mau, daging mau, sabun mau, kabel mau. Padahal sabun kabel dibikin bukan buat dimakan tikus, tapi kalau tikus rakus dimakan juga tikus. Karena ada di media sosial, ada orang datang ke taman binatang, bawa hitam sedikit, ada lihat monyet, dikasih satu, diambil, belum dimakan, dia diminta lagi tuh monyet, bawa aja, kasih, ambil lagi. Masih nyadong lagi ya. Habis ini masih sisi menyadong lagi. Lama-lama sesisir diambil sama dia. Nah kalau manusia rakus kayak monyet. Gaji besar, fasilitas besar, segalanya cukup, mengawal dikasih, semuanya dikasih. Berarti korupsi ya. Jadi dia rajin sholat, belum tentu sholatnya khusyuk. Kalau suruh khusyuk dia nggak mau dia. Kalau khusyuk nggak bakal korupsi. Jelas? Jangan jujur. Meskipun peluang untuk korupsi terbuka, tapi nggak mau dia. Jelas? Contoh lagi ini. Kalau orang sholatnya khusyuk, dia nggak mau berbuat keji. Apa contohnya keji? Seperti hewan. Hewan itu apa? Contoh ayam. Pernah ngelihat ayam? Ayam itu nggak tahu aturan.
nggak tahu tempat. Asal kepengen, di mana kepengen ditaruh. Kepengen di jalan, salah jalan. Kepengen di tempat ramai, kalau tempat ramai, kepengen di tempat sepi. Bapak lihat, itu ayam kalau kepengen mau betina, nggak ngurus orang banyak, tapi hayu aja deh. Nggak ada urusan. Ketawa belakangan. Nah kalau orang suka ngumbar nafsunya, di mana dia kepengen di situ taruh, kepengen di hotel, taruh di hotel, kepengen lihat, padahal dia punya yang ngarang, nah kayak ayam. Kalau khusyuk nggak mau dia, paham kan? Ada wadah yang pas, gitu aja. Paham tuh? Jadi aman kalau khusyuk itu. Paham ya? Lama-lama nggak pulang-pulang. Ya ibu. Sholat kapan? Ibu boleh membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah itu di waktu malam. Malamnya kapan? Boleh di sholat isya, sholat fardu. Boleh di sholat sunnah. Boleh di waktu tahajud, boleh. Boleh, silakan. Ibu boleh pilih mana aja ibu bisa. Saran saya yang bagus misalnya kalau isya. Rakaat pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ayat 284. Yang kedua, di rakaat pertama, amana rasul, ayat 285. Rukuk, iktidal, sujud, duduk, dan seterusnya. Berdiri lagi. Di rakaat kedua, la yukallif nafsan illa wus'aha, pada waktu isya. Tadi itu bagus baca, silakan. Jelas? Jadi jangan malu. Ada variasi kalau jadi imam atau sholat. Jelas? Masih ada? Boleh. Saya mau bahasan mana itu orang dikatakan hati. Ya. Batasnya mana? Sholat berjamaah itu untuk Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Sholat berjamaah adalah sholat yang di dalam sholat ada dua unsur yang bekerja sama, ada imam, ada makmum. Makmum ada dua macam, ada makmum yang sama sempurna. Sempurna apa? Dari mulai takbir dia ikut, sama sempurna dia. Tapi tidak semua orang bisa ikutin dari awal. Gitu. Ada yang udah mulai sholat, dia baru datang. Nah gitu. Nah ketika dia ikut kepada imam dan makmum yang lain, sementara sholat sedang berjalan, disebut masbuk. Disebut satu rakaat di masbuk itu. Di masbuk itu. Kalau iza katanya adroka roham. Kalau dia mendapatkan ruku. Jadi misalnya bapak datang, ketika bapak datang, imam lagi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Allahu Akbar, ikutin itu terus ruku. Sah. Kenapa? Dapat berdirinya, dapat rukunya, dapat satu rakaat. Tidak disebut satu rakaat. Kalau bapak datang, si makmum masbuk ini, ketika datang, si imam dengan makmum lagi tasyahud akhir, mungkin enggak? Lagi baca tasyahud, gitu. Begitu datang, bapak takbir, Allahu Akbar, duduk, bapak tasyahud. Gitu. Ketika duduk tasyahud, ketika imam dan makmum salam, kan kita belum sholat sempurna, sendiri lagi. Yang barusan tidak dihitung satu rakaat, karena nggak dapat ruku.
meskipun tidak dapat ruku, dia tetap dapat pahala berjamaah. Itu bedanya. Terus gimana dong? Bapak tinggal ditanya nambah. Kalau maghrib ditanya dapat tasawuf akhir aja, tambah aja 3 rakaat. Gitu. Jelas ya? 3 rakaat ini, rakaat pertama, rakaat kedua tetap tasawuf awal. Karena kalau yang tadi tasawuf itu mengikuti imam sebagai makmum. Tapi sekarang sholat sendirian, pas rakaat kedua tasawuf awal, rakaat kedua tasawuf akhir. Jelas? Alhamdulillah. Sedang kali kalau berarti ini. Gak apa-apa, belajar tauhid tapi intinya fikih gak apa-apa. Kan berkembang dong. Jadi kita punya wawasan. Baik. Kita baca doa. Saya mau mengajar lagi seperti belajar di semua yang hadir di luar dan di rumah sehat. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya ngeronjok. Anaknya nurut. Hidupnya berkah. Usahanya maju. Keluarganya sakinah. Bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hidna ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa badanan sabiran wal afwa inda lisan wa najatan minan nar. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dan dulu dalam dulu program saya. wabarakatuh.
Ya.